Oke, baik ya. Kita mulai. Pada hari ini kita akan coba bahas terkait dengan tema kita sistem akuntansi pemerintah daerah ya. Kita langsung saja mungkin masuk ke tema topik kita yang penting terkait dengan sistem akuntansi pemerintah daerah ini dimulai dari pengantar. Oke, pertama-tama aku harus melihat dulu ya terkait dengan sistem akuntansi pemerintah daerah ini ada beberapa hal ya. Saya akan coba gambarkan di dalam whiteboard seperti itu. Sebentar, saya akan coba buka dulu. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, di sini saya coba buka. Oke, karena pada hari ini pertemuan kita adalah membahas tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dari sisi pengantar gitu ya. Jadi ini pengantar ya, atau kita singkat sebagai sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD seperti itu ya. Nah, di dalam pengantar sistem akuntansi ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Pertama adalah dari teoritisnya dulu, kemudian perbedaan-perbedaan dengan akuntansi sektor yang lain seperti itu. Kemudian kita akan coba bahas terkait dengan karakteristik dari sistem akuntansi pemerintah daerah ini ya. Pertama-tama langsung aja ya, kita akan di sini kita coba lihat dulu ya dari kerangka sistem akuntansi pemerintah daerah ini ya. Nah, ini ada SAPD ya. Jadi sistem ya, istilahnya sistem, kemudian adalah akuntansi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pemerintah daerah gitu ya, tapi nggak saya tulis. Jadi kita coba lebih fokus ke topik ini dulu, sistem akuntansi. Jadi yang kita sebut sebagai sistem itu adalah merupakan bagaimana kita sebutnya sebagai proses gitu ya. Proses di dalam melakukan sebuah data. Data-data dalam hal ini adalah bukti-bukti terkait ya, bagaimana kita mengelola, kemudian menjadi sebuah laporan informasi yang kita sebutnya sebagai apa namanya keuangan gitu ya, yang dimana keuangan ini kemudian diatur di dalam akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip yang ada seperti itu. Nanti kita akan coba jelaskan terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi dan juga perbedaannya dengan antara akuntansi pemerintah daerah dan juga ataupun akuntansi pemerintah pusat dengan akuntansi pemerintahan yang akuntansi yang sifatnya bergerak di sektor profit ya seperti itu. Jadi ini proses yang dimana kita mengolah apa namanya sistem keuangan gitu ya, keuangan ya, yang kemudian menjadi ekstraksi sebuah informasi yang bisa diambil di dalam sebuah decision making atau pengambilan keputusan. Jadi pada dasarnya akuntansi ini merupakan apa ya apa ya sih sebuah proses rangkaian dari awal sampai akhir, kemudian kita bentuk dalam sebuah sistem ya sistem misalkan dalam perencanaan, kemudian pelaksanaannya, kemudian pelaporannya gitu ya. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah informasi yang berguna untuk user atau stakeholder kita, pengguna dari keuangan ini ya atau pengguna dari informasi ini. Nah, karena judul kita adalah terkait dengan pemerintah daerah gitu ya, maka dari itu dalam sebuah konteks pemerintah daerah tentunya kita udah tahu ya, pemerintah daerah itu gitu ya. Ini juga mungkin agak sama ya dengan pemerintah pusat ya. Dalam hal ini pemerintah daerah mungkin lebih spesifik, jelas ini merupakan organisasi yang tidak mencari profit gitu ya. Jadi kita sebutnya sebagai organisasi gitu ya, organisasi non profit gitu ya. Jadi yang dimana pemerintah daerah itu adalah dalam sektor melayani masyarakat dan juga tujuannya adalah tidak mencari apa namanya keuntungan tertentu, kepentingan tertentu yang dimana memang udah jelas stakeholdernya adalah masyarakat. Oleh karena itu, akuntansi dalam proses keuangannya atau sistem akuntansinya itu dibangun adalah dalam rangka untuk memberikan informasi yang dimana keputusan tersebut itu bisa menghasilkan kebaikan untuk stakeholder atau masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang akan menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistem akuntansi yang terbaik gitu ya dihadirkan di dalam penginformasian seluruh kondisi keuangan pemerintah kepada masyarakat seperti itu gitu ya. Selain tentunya stakeholder yang lain adalah pimpinan-pimpinan teratas ya, karena kan jelas stakeholder pemerintah ini adalah masyarakat itu sendiri yang utama. Sedangkan kalau pejabat-pejabat eselon itu merupakan stakeholder mungkin ya kita anggap secondary lah gitu ya.
Primernya jelas masyarakat dan sekunderinya mungkin adalah sebenarnya dari pemerintah itu sendiri ya dalam konsumsi internal dari organisasinya. Itu ya secara pengantar dulu. Kemudian yang kedua adalah kita akan bahas secara perbedaan ya, perbedaan dari akuntansi baik itu sektor pemerintah ataupun dari versus sektor private ya. Oke, saya akan coba buka whiteboard baru ya. Nah, bagaimana perbedaannya ya? Untuk bisa memahami karakteristik ini atau secara proses kita harus tahu juga perbedaan proses di antara mereka berdua, antara government dengan private gitu ya. Di sini akan saya coba bagi ya, mungkin dari apa namanya? Ini kita tulis-tulis aja ya, biar ngalir aja. Jadi saya tidak menggunakan PowerPoint. Pertama adalah judul kita adalah perbedaan gitu ya di antara ya mungkin akuntansi gitu ya, eh, akuntansi di sektor pemerintah gitu ya. Nah, akuntansi sektor pemerintah ini kadang disebut sebagai akuntansi sektor publik gitu ya, versus dengan tentunya akuntansi sektor private. Private ini kita sebutnya sebagai swasta gitu ya. Nah, saya akan coba membuat klaster di mana membandingkan dari nomor, kemudian keterangan, terus kemudian apa namanya ini no keterangan ini aspeknya ya, jadi keterangan atau aspek yang mau kita bandingin. Kemudian dari sektor apa namanya publik gitu ya atau pemerintah, kita coba bandingkan dengan private ya. Saya bikin tabelnya dulu untuk biar lebih dipahamin. Ini kayaknya boros di kiri ya. Mohon maaf. Oke, kita coba bandingkan di tabel ya. Oke, saya gambarkan dulu. Ini mohon maaf ya, nggak ada penggaris. Oke, kita akan coba bahas dari nomor satu ya, terkait dengan aspek mungkin apa namanya perbedaan di antara mereka berdua seperti itu. Tentunya aspeknya banyak ya, aspeknya banyak. Kemudian kita akan coba lihat dari aspek pertama tentunya adalah dari sisi tujuan. Tadi saya sudah spill ya tujuan di apa namanya akuntansi sektor pemerintah itu adalah memang jelas untuk informasi buat masyarakat ya pada dasarnya. Jadi di sini agar apa ya, biar masyarakat itu lebih tahu ya, oh ternyata pemerintah itu memiliki kondisi keuangan seperti ini gitu ya. Kadang kita kalau lihat di beberapa berita viral gitu ya, ya kondisi keuangan negara, mungkin kondisi keuangan daerah gitu yang mungkin ada beberapa kita katakan defisit gitu ya. Sehingga perlu dilakukan yang namanya pembiayaan. Ya, di sini mungkin kita bisa sebutnya sebagai utang gitu ya. Kadang masyarakat akan mempertanyakan bagaimana pengelolaan keuangannya gitu ya. Di sini akan lebar lagi tentunya dari sisi tata kelola governance dari keuangan itu sendiri. Cuman ya masyarakat ingin tahu gimana sih transparansi di dalam laporan keuangan yang dibuat gitu ya. Baik itu ditunjukkan untuk sektor publik ataupun dari sisi internal. Karena pada hakikatnya masyarakat itu punya hak untuk melihat informasi keuangan seperti itu. Kita akan coba lihat dari sisi tujuan ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwasannya tujuan dari kenapa dibuatkan akuntansi atau sistem informasi akuntansi ini buat publik itu adalah eh, dalam rangka untuk akuntabilitas gitu ya, dalam rangka untuk akuntabilitas gitu ya, akuntabilitas dari sisi apa namanya penyajian keuangannya. Apakah nanti pemerintah itu benar-benar bertanggung jawab terhadap penggunaan dana publik dalam hal ini mungkin dari pajak gitu ya, dan juga tentunya penggunaan-penggunaan dari apa namanya seperti apa namanya kayak transparansi kita harus lihat ya pengelolaan keuangan itu lebih jelas, lebih clear gitu ya kepada masyarakat seperti itu. Jadi akuntabilitas dan transparansi. Nah ini masyarakat tentunya pengen tahu nih kira-kira
akuntansinya itu seperti apa gitu loh, penyajiannya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Maka dari itu dari publik ini akuntabilitas dan transparansi kepada siapa? Kepada stakeholder utama kita gitu ya. Yaitu bukan lain bukan bukan siapapun, yaitu adalah masyarakat itu sendiri gitu ya. Mungkin saya kasih keterangan masyarakat gitu ya. Kemudian dari sektor private-nya, mungkin dari sektor private ya jelas ya, informasi tujuan kenapa dibuat laporan keuangan adalah dalam rangka untuk melihat mungkin akuntabilitas sudah pasti ya, tapi arahnya agak sedikit berbeda karena mereka adalah lebih ke profitabilitas gitu. Bagaimana bisa menghasilkan laba sebesar-besar mungkin ya. Jadi dia harus melihat laba gitu ya. Dalam ini adalah up or down gitu ya di private. Itu adalah tujuan dari apa namanya perbedaan antara public dan private seperti itu. Oke. Mungkin itu ya. Eh, kita bahas sedikit. Kemudian yang nomor dua dari sumber pendanaan. Nah ini sumber pendanaan kalau di public udah jelas ya. Itu dari pajak, gitu ya. Dari pajak jelasnya. Kemudian mungkin eh, ada beberapa instrumen lain ya dalam sumber pendanaan itu seperti hibah, kemudian juga ada utang gitu ya. Saya tulis aja, ada utang, kemudian ada hibah, dan juga ada beberapa mungkin komponen pendanaan-pendanaan yang lain ya, yang dia rasa relevan untuk publik. Kemudian kalau private ini jelas atau swasta ya kebanyakan memang dari masyarakat dalam hal ini adalah si pengusahanya itu sendiri ya. Nah, kalau si pengusaha berarti kita sebutnya sebagai modal pemilik gitu ya. Modal pemilik seperti itu. Eh, Modal pemilik. Kemudian dari mana lagi? Ya sebenarnya kalau perusahaan itu TBK gitu ya, perusahaan TBK jelas bisa bersumber dari masyarakat jika perusahaan itu melakukan IPO ya, penjualan saham kepada masyarakat. Jadi ini perbedaan sumber pendanaan oleh karena itu nanti di dalam dalam pencatatan apa namanya transaksinya juga akan berbeda tentunya. Karena memang kalau public ini pajak itu kan dari apa ya eh, dari langsung secara kas gitu istilahnya dari masyarakat. Cuman kan ada beberapa saat ini perusahaan-perusahaan yang diberikan penangguhan dari sisi pajak sehingga menghasilkan basis akrual gitu ya atau piutang pajak terhadap pendapatan pajak itu sendiri yang sebenarnya mungkin dulu sistem di publik ya kita pakai apa namanya kas lah seperti itu atau basis kas. Nanti kita akan coba bahas di aspek yang lebih detail ya di sini. Berikutnya adalah tadi kita bahas yang ketiga mungkin basis akuntansi ya biar lebih nyambung. Oke. Nah, di dalam basis akuntansi ini tadi saya sudah spill ya terkait dengan hubungannya dengan sumber pendanaan. Kenapa ada pengaruhnya jelas ya karena kalau basis akuntansi itu udah jelas ya. Kalau di sektor publik ada dua basis yang dipakai gitu ya. Mungkin kalau dulu ya sampai sekarang sih sebenarnya masih ada. Itu menggunakan basis kas gitu ya atau basis yang tunai tuh yang dimana kalau udah dibayar gitu pokoknya kalau bayar ya dicatat kalaupun dia nggak dibayar ya kita jangan catat gitu ya. Nah, beda dengan akrual seperti itu yang dimana kebanyakan di private itu menggunakan akrual tapi pada eranya memang akrual ini juga digunakan ya di dalam apa public yang dimana mungkin biasanya itu di dalam hal akun-akun pendapatan pajak ya, yang dimana bisa aja perusahaan itu mau memberikan apa namanya pajaknya gitu ya kepada pemerintah, tapi ternyata dia belum mampu atau belum sigap atau belum punya kasnya. Tapi kan pemerintah tentu saja sudah mencatat duluan gitu ya, bahwasannya terjadi yang namanya piutang pajak gitu ya. Nah, itu yang kita sebutnya sebagai apa namanya akrual itu sendiri. eh itu ya. Jadi kalau tadi kita udah jelaskan bahwasannya kas itu secara langsung tunai. Jadi kalau ada pergerakan uang masuk baru kita catat. Kalau nggak ada pergerakan ya kita jangan catat. Sedangkan kalau akrual walaupun itu tidak ada pergerakan uang yang masuk, tapi kita sudah bisa mengakui berdasarkan periode yang harusnya diakui ya seperti itu. Ya tadi yang salah satu yang saya sebutkan adalah piutang pajak gitu ya. Itu bisa saja dibuat ya dalam periodenya, tapi walaupun bisa aja si siapa
masyarakat atau perusahaan itu belum bayar bayar ke pemerintah seperti itu. Itu mungkin ya dari apa namanya eh, perbedaan aspek. Oke, saya akan coba nge-zoom out, zoom in dulu. Nah, kita masuk ke 4 mungkin ya. Oke, ini mohon maaf ya, tabelnya kurang rapi. Kita akan coba bahas terkait yang aspek yang keempat ya, berkaitan dengan standar akuntansi ya. Nah, ini yang salah satu yang penting, standar akuntansi. Nah, di dalam aspek standar akuntansi ini jelas ya, kalau di publik itu kita menggunakan yang namanya SAP ya. Nah, SAP atau standar akuntansi pemerintahan yang tentunya ada di PP ya. Coba tebak teman-teman, kira-kira PP apa yang menggunakan segini, PP apa yang menjelaskan terkait dengan SAP ini ya. Silakan di googling sebelum saya jelaskan nanti. Nah, itu silakan dicari ya, ini ada PP-nya kebetulan. Saya spill itu tahun 2010 ya. Nanti kita jelaskan ya. Yang jelas ada standar akuntansi pemerintahan. Kemudian berikutnya yang kedua adalah mungkin kalau secara internasional jelas ya, pemerintah secara global kita menggunakan yang namanya IPSAS ya, seperti itu. Nah, IPSAS ini apa gitu ya? IPSAS itu adalah kepanjangannya International Financial Reporting Standard, International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS ya, seperti itu. Jadi internasional, kemudian public sector accounting standard. Tadi yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasannya akuntansi pemerintahan ini sama juga disebut sebagai public sector, gitu ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke private ya, secara standar agak sedikit berbeda. Mungkin kalau di Indonesia kita menggunakan yang namanya SAK gitu ya, sistem akuntansi standar akuntansi keuangan atau SAK. Kadang di akuntansi itu disebutnya PSAK juga ya, itu sama aja, pernyataan standar akuntansi keuangan. Itu kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di global atau di internasional kita menggunakan yang namanya IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Dan ini tentunya untuk mempelajari standar ini membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Cuman kalau misalkan eh, kita bergerak di bidang publik, ya jelas SAP ya, saya rasa ini masih bisa dipelajari dengan cukup mudah ya, karena dia ada kurang lebih ada 12 SAP yang itu standar minimal yang perlu kita pelajari ya. Sebelum kita pelajari tentang IPSAS, ataupun mungkin kita pengen coba belajar di SAK. SAK ini jauh lebih banyak tentunya. Cuman ada beberapa SAK yang jelas pasti relevan dengan SAP gitu ya, karena SAP sendiri pun menggait SAK ya di dalam penyajian laporan keuangannya. Nah, itu dari aspek yang keempat ya, seperti itu. Kemudian kita akan coba bahas di aspek yang ke berapa nih? Kelima gitu ya. Sorry, saya scroll ke bawah. Nah, aspek yang kelima ini adalah terkait dengan pengguna laporan keuangan ya. Jadi saya sebutnya sebagai user dari apa namanya, pengguna informasi laporan keuangan ini. Yang pertama adalah pabrik ya. Pabrik ini jelas mungkin kalau dipublish ke masyarakat langsung, ya mungkin sebagian masyarakat juga nggak tahu ya terkait dengan bagaimana, apa yang dimaksud dengan belanja gitu ya. Apa yang dimaksud dengan belanja pegawai, apa yang dimaksud dengan pendapatan-pendapatan hibah A, B, C, D, dan sebagainya. Sehingga biasanya akan diwakilkan dalam satu pengguna yang kita sebutnya sebagai DPR ya. Kalau di pusat, sedangkan kalau untuk di daerah tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, mungkin kita lihatnya dari DPRD gitu ya. Nah, ini dari sisi apa namanya user ya, dari perwakilan masyarakat. Selain itu juga selain masyarakat itu sendiri ya, jelas ini udah pasti masyarakat itu sendiri ya. Ada juga lembaga donor, dan juga lembaga donor ini tergantung ya. Kalau misalkan ada apa namanya eh, kayak semacam charity-charity dari luar kayak USAID ataupun Australian Aid dan sebagainya, itu yang saya salah satu sebutin, maka jelas laporan keuangan ini juga akan diberikan kepada mereka gitu ya, ketika ada pencatatan terkait dengan hibah biasanya. Maka diperlukan yang namanya pelaporan secara akuntabilitas kepada lembaga donor ini ya. Saya sebut tadi salah satunya adalah AUSET ataupun USAID dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian selain itu user dari publik ini dari laporan keuangan udah jelas ya, bahwasannya
auditor gitu ya. Nah, auditor ini hmm, kita udah tahu ya kalau auditor itu kan dalam hal ini mungkin eksternal BPK itu sangat-sangat membutuhkan terkait dengan laporan keuangan. Kalau dari sisi mungkin auditor internal, saya rasa bentuk terhadap interupsi terhadap laporan keuangan biasanya hanya sebatas review dan evaluasi, tidak sampai mengaudit secara spesifik karena mungkin auditor eksternal yang lebih berkepentingan terhadap laporan keuangan seperti itu. Cuman nanti jika ada gini, tapi dalam pelaksanaannya internal audit maupun eksternal audit gitu ya, itu bisa bekerja sama ya di dalam rangka untuk membedah laporan keuangan seperti itu. Kemudian kalau untuk private, kita udah jelas ya, private itu tentunya laporannya buat siapa lagi kalau bukan si apa namanya penyedia dana itu ya, pemilik modal. Dalam ini mungkin tadi yang sudah jelaskan sumber pendanaan gitu ya. Itu salah satunya adalah dari modal pemilik, dari pemilik itu sendiri ya. Nah, atau mungkin juga dari investor gitu ya, investor yang menyerahkan uang kepada apa namanya si perusahaan perusahaan private ini ya. Juga selain investor tentunya banyak lagi ya kayak kreditor gitu ya. Ini kita bedakan ya dengan investor karena kalau kreditor ini kan dia memberikan utang ya kepada si perusahaan itu untuk bergerak kemudian mungkin mendapatkan bunga atau semacamnya. Sedangkan mungkin kalau investor jelas ya, mungkin dia akan mendapatkan ya paling nggak dua hal ya. Pertama mungkin dari sisi dividen, yang kedua mungkin capital gain atau bahkan mungkin capital loss ya kalau untuk investor. Kemudian berikutnya ada juga pengguna dari private ini jelas ya auditor itu sendiri karena ada hal yang menjadi persamaan nih terkait dengan user itu adalah auditor gitu ya. Nah ini auditor ini jelas ya eh, bahwasannya memang mungkin kalau di swasta mungkin pakai KAP ya kantor akuntan publik untuk di dalam melakukan pemeriksaan di secara apa namanya keuangan di sebuah perusahaan. Nah, mungkin bedanya ya dengan publik ya, mungkin auditornya memang biasanya pakai BPK ya gitu ya, pakai BPK atau mungkin jika ranahnya lebih serius lagi bisa aja menggunakan apa namanya PPATK dan sebagainya gitu ya. Jadi saat ini hal yang menjadi persamaan adalah bahwasannya user dalam pengguna laporan keuangan itu adalah auditor itu sendiri gitu ya. Dan juga nanti ini tergantung kondisi ya. Mungkin kita bisa lihat bahwasannya bisa aja perusahaan itu memberikan ke lembaga pendonor juga gitu ya. Jadi misalkan contoh, biasanya ini perusahaan-perusahaan yang filantropi ya, kayak filantropi itu kan tentunya sumber dananya juga mirip-mirip kayak pajak gitu ya dari masyarakat. Otomatis ya harus menginformasikan terkait dengan penggunaan dana dari masyarakat itu sendiri ya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian cash-cash yang kita tahu ya. Contoh ada saya sebutin aja ya. Salah satunya kayak ACT gitu ya. Dulu pernah ada kasus ya terhadap pengelolaan penggunaan dana gitu ya. Dan juga yang saat ini lagi hot ya mungkin Danantara mungkin ya. Mungkin kalau di sisi pemerintahan di publik ya ini perlu hati-hati ya di dalam eh, pertanggungjawaban kepada user seperti itu ya karena mereka ini yang punya apa ya punya punya kekuatan, punya interupsi, punya semacam pengawasan yang jelas terhadap penggunaan dari keuangan itu sendiri ya untuk menghasilkan sebuah informasi. Itu ya salah satu aspek. Kemudian apakah ada lagi? Masih ada ya teman-teman ini agak kita agak panjang nih. Mungkin 6, 7, dan 8 ya mungkin kita akan coba bahas ya. Nah ini yang keenam. Nah kalau keenam ini kita akan coba bahas dari sisi mungkin pengukuran kinerja ya. Oke, dari sisi pengukuran kinerja. Nah, kalau dari sisi pengukuran kinerja, ya kita udah tahu ya ini mungkin secara variabel ya jelas eh, ada sedikit kuantitatif tapi tidak terlalu kebanyakan memang kuali ya. Seperti itu. Saya coba garisin ke bawah dulu ya. Sorry. Oke, dari pengukuran kinerja yang keenam, nah ini kita tahu ya, tadi kan udah jelas ya kalau pengukuran kinerjanya si apa namanya pemerintahan ini adalah berdasarkan efektivitas dan efisiensi ya. Jadi saya rasa ini 3E dari sebuah apa? Dari sebuah pelayanan ke publik ya. Gitu. Jadi pengukuran kinerjanya seperti itu. Nanti kadang
bisa aja ada hubungannya terkait dengan apa namanya anggaran yang tersedia dengan pelayanan publik yang ada gitu ya. Karena kalau misalkan anggarannya itu dibatasi, ya mungkin bisa aja nanti apa namanya di dalam penyajian keuangan itu apa ya istilahnya eh, ya akan bisa juga juga kurang maksimal ya dari sisi apa namanya realisasi anggaran gitu ya. Terutama nanti dampaknya ke masyarakat. Jadi seolah-olah nanti bisa aja kurang ekonomis bahkan nggak efektif gitu ya. Jadi pembatasan anggaran kan, apalagi sekarang saat ini mungkin pemerintah lagi mencoba terkait dengan efisiensi ya. Nah itu seperti itu. Jadi ini ada ngaruhnya sedikit nih terkait dengan pelayanan publik ya atas efisiensi. Kemudian berikutnya kalau di sektor private mungkin kita bisa melihat dari sisi profitabilitas ya. Profitabilitas ini maksudnya apa? Mungkin lebih ke growth ya. Menariknya adalah bahwasannya kalau di pemerintah kita itu, maksudnya di sektor publik ya penilaian terhadap growth itu tidak terlalu signifik, tidak terlalu melihat lah gitu, terlalu tidak terlalu signifikan juga untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh karenanya beda dengan apa namanya perusahaan-perusahaan kayak private, ya dia melihat growth itu merupakan sebuah keniscayaan bahkan menjadi sebuah indikator gitu ya terhadap valuasi sebuah perusahaan. Sedangkan kalau di pemerintahan kan tidak mengenal yang namanya valuasi ya, valuasi gitu. Mungkin lebih tepatnya citra ya. Ya, dia mengejar citra ya kalau di publik gitu ya. Biasanya kalau citra ini kan lagi kembali lagi ke anggaran yang tersedia. Jadi kalau anggarannya banyak juga sangat-sangat mendukung ya terhadap apa ya citra perusahaan ke apa sorry citra pemerintah itu kepada masyarakat. Beda dengan growth ya. Kalau growth ini memang ya otomatis ya salah satunya selain laba ya. Ya, maksudnya dalam hal ini ya kita mencari laba, tapi terlebih lagi growth ini harus ada jelas pengukuran dan setiap tahun itu harus melampaui berapa kinerja yang bisa diberikan gitu ya. Mungkin kalau pengukuran kinerja di sektor publik mungkin ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan ya, kayak contohnya apa namanya kayak sakit gitu ya. Kemudian ada juga RB, reformasi birokrasi dan sebagainya. Itu akan bisa menjadi salah satu pengukuran kinerja di publik seperti itu. Kemudian berikutnya yang nomor 7, nah di nomor 7 ini terkait dengan ini ya mungkin ya regulasi ya mungkin regulasi. Nah kalau di regulasi ini perbedaannya adalah kalau di sektor publik itu memang ya di dalam pelayanannya mungkin tidak langsung dikenakan pajak ya. Mungkin saya rasa secara regulasi ini mungkin dalam hal ini mungkin ya biasanya undang-undang tentang pajak gitu ya ataupun aturan-aturan pemerintah daerah terkait dengan retribusi gitu ya. Itu biasanya lebih jelas lagi gitu ya. Beda sama kalau di sektor swasta gitu ya atau private biasanya di situ ada kayak aturan buat apa? Buat wajib wajib pajak tuh ya dalam melakukan bayar pajak itu seperti apa dan bagaimana gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu ya terkait dengan apa namanya? em, regulasi ya, pajak, retribusi, wajib pajak dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, nah yang ke-8 ini adalah terkait dengan fokus penganggaran ya. Jadi kita akan bisa lihat perbedaan yang ke-8 ini mungkin yang terakhir ya dari sisi aspek antara publik dengan private. Fokus penganggaran. Nah, di fokus penganggaran ini bahwasannya ada hal ya yang perlu kita cermati terkait dengan apa namanya eh, pencapaian-pencapaian program ya, penggunaan anggaran berdasarkan rencana. Jelas kalau fokus penganggaran ini selalu ada namanya apa namanya eh, kita sebutnya sebagai money follow function, kemudian juga based on apa namanya budgeting dan sebagainya. Jadi fokus penganggaran adalah bahwasannya kita membuat program ya, kita membuat program berdasarkan apa? Nah, ini berdasarkan anggaran yang ada di tahun tersebut gitu ya. Ini juga ada kaitannya dengan ada asas-asas di dalam pencatatan akuntansi ya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi membuat program berdasarkan apa? Anggaran yang tersedia. Nanti kalau anggarannya ya kita udah bisa bayangin nih kalau misalkan anggarannya 50 juta kan ya otomatis realisasi udah pasti 50 juta, nggak mungkin lebih kan. Jadi nanti pencatatan juga akan kelihatan tuh. Kalau misalkan
kita punya penerimaan 50 juta gitu ya dari sektor yang udah dibagi ya dari pemerintah kepada Satker, maka di Satker itu akan mencatat apa namanya berapa penerimaan dia gitu ya, berapa penganggaran dia yang diberikan kepada dari pemerintah kepada dia, kemudian nanti di dalam apa namanya penganggaran ini apa sih namanya kemudian dia akan dicatat tuh di dalam keuangan gitu ya, sistem keuangan, laporan keuangan di SAPD masing-masing ya, di Satker masing-masing seperti itu. Nah, beda kalau di private. Nah, kalau di private ini memang jelas ya, bahwasannya sektor fokus penganggarannya lebih ke bagaimana bisa menghasilkan apa ya pertumbuhan terhadap pendapatan. Saya sebutnya sebagai profit growth ya. Mungkin tadi kita ngomong pengurangan kerja, unit growth ya, valuasi dan sebagainya. Nah, ini memang lebih spesifik, memang dilihat dari potensi profit growth-nya berapa, gitu ya. Baru mereka akan melakukan yang namanya alokasi berdasarkan profit, gitu ya. Jadi berapa profit yang dihasilkan? Misalkan tahun ini katakanlah mendapatkan misalkan 20 miliar gitu per tahun di private. Maka alokasi terhadap profit ini nanti akan dilihat dulu, ini udah net profit atau belum. Kalau misalkan dia masih apa namanya gross profit, masih laba kotor, ya saya rasa dibagi-bagi dulu ya sebelum nanti ini berapa nih hasil terakhirnya. Nanti kalau misalkan ternyata net profit anggap aja misalkan 5 miliar, ya barulah di situ dari 5 miliar bisa dialokasikan di beberapa sektor ya gitu ya. Misalkan sektor investasi lah, sektor membeli infrastruktur yang baru seperti itu ya. Beda sama kalau di pemerintahan tadi ya di publik dia membuat program berdasarkan anggaran yang tersedia gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya? 8 perbedaan yang bisa kita apa ya? Intisarikan terhadap apa namanya? eh, materi kali pada hari ini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu adalah salah satu perbedaan ya yang kita bisa lihat. Oke, sorry, saya akan coba zoom out dulu ya. Nah, ini katanya. Oke, kita geser ke kiri. Nah, itu ya, beberapa hal ya terkait dengan perbedaan antara sektor pemerintah dan juga sektor swasta atau private dari 8 komponen aspek ini. Oke, dari perbedaan ini tentunya kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasannya eh, meskipun berbeda, ya sebenarnya sektor ini memiliki kedua sektor ini memiliki persamaan ya. Salah satu persamaan adalah bagaimana penggunaan eh, keuangan itu dengan setransparan mungkin, seakuntabilitas mungkin, sepatuh mungkin terhadap apa? Terhadap standar akuntansi yang berlaku. Yang dimana tujuannya adalah tergantung user atau stakeholder masing-masing gitu ya. Kalau tadi sudah dijelaskan, kalau di publik memang arahnya ke masyarakat, jadi karena masyarakat itu general ya, otomatis nanti ada apa namanya plus minus gitu ya. Tentunya kalau masyarakat nggak semuanya masyarakat itu memahami terkait dengan laporan keuangan. Jadi salah satu hal yang paling prinsip adalah bahwasannya ketika kita membuat laporan keuangan di pemerintahan itu memang kita buat apa ya semudah mungkin, se apa ya bahasanya tidak terlalu apa ya mungkin mempusingkan, membingungkan gitu ya karena masyarakat yang membaca. Beda halnya di sektor swasta ya. Mungkin ada beberapa bahasa-bahasa ya kalau kita baca di laporan keuangan yang bisa kita download ya di Google dan sebagainya. Itu kadang perlu yang namanya analisa ya. Ya dalam hal ini bisa aja analisa secara fundamental terhadap laporan keuangan. Bagaimana kita bisa melihat dari apa namanya pengaruh ya, misalkan antara kas dengan utang gitu ya. Kemudian kas dengan apa namanya laba dan sebagainya. Bisa aja kasnya kecil gitu ya, pendapatannya besar, ya itu berarti menunjukkan piutangnya gede gitu ya. Nah itu kalau basis akrual yang ada di apa namanya yang ada di masyarakat, sorry yang ada di perusahaan seperti itu. Ya, setelah kita sudah memahami terkait dengan apa namanya kesimpulan dari perbedaan antara mereka berdua ini, berikutnya saya akan coba bahas terkait dengan karakteristik dari apa namanya akuntansi pemerintah daerah gitu ya. Dan juga mungkin contohnya karakteristiknya ini ya mungkin dari yang pertama dulu ya saya akan bahas dari basis ya tadi kan salah satu karakteristik di dalam akuntansi pemerintah daerah itu adalah terkait dengan apa namanya
Sebentar, terkait dengan masalah basisnya gitu ya. Tadi kalau saya jelaskan bahwasannya kalau di pemerintah, oke, coba kita masuk, saya tulis di sini, mungkin tulisannya saya agak kecilin dikit. Karakteristik akuntansi Pemda gitu ya, pemerintah daerah. Ini mungkin karena bahasan kita lebih spesifik pemerintah daerah, tapi bukan berarti mungkin kita mau belajar terkait dengan akuntansi pemerintah pusat itu akan jauh beda, nggak juga sih. Ya, jadi pemerintah, mau akuntansi pemerintah pusat ataupun akuntansi pemerintah daerah, saya rasa ya hampir mirip-mirip lah gitu ya. Oke, yang pertama adalah terkait dengan tadi ya, masalah basis. Ya, mungkin pertama basis ya terhadap di laporan. Kita tahu ya, ada beberapa laporan di dalam akuntansi pemerintah daerah ya, mungkin bisa disebutkan. Kira-kira apa aja nih? Laporan-laporan di dalam akuntansi pemerintah daerah. Mungkin mudah-mudahan masih ingat ya. Salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah itu kan salah satunya adalah yang pertama laporan realisasi anggaran. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran gitu ya. Kadang kita sebut sebagai laporan SAL gitu ya, atau PESAL ya, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian yang ketiga itu ada neraca. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang berikutnya adalah laporan operasional. Berikutnya ada laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir mungkin ada catatan atas laporan keuangan gitu ya. Itu adalah 7 komponen dalam laporan keuangan ya. Mungkin ada yang menarik ya sebenarnya terkait dengan masalah basis nih. Apakah seluruh laporan ini bisa menerapkan basis yang sama? Ya bisa aja berbeda-beda ya. Oke, saya akan coba bahas dulu dari basis kas ya. Mungkin kalau basis kas memang itu lebih tepatnya dinobatkan di laporan realisasi anggaran. Jadi salah satu karakteristik misalkan di dalam laporan realisasi apa namanya anggaran gitu ya, realisasi anggaran atau dalam kurung LRA gitu ya. Nah, di dalam LRA ini sudah jelas sebenarnya bahwasannya menggunakan basis kas gitu ya. Kenapa? Karena ya namanya realisasi anggaran, jadi anggaran berapa yang didapat gitu ya, kemudian realisasi. Jadi kas yang keluarnya berapa gitu ya. Jadi kita lihat di situ tuh ada kasnya keluar, misalnya kas keluar berapa gitu ya. Nah, ini nanti akan ngaruh ke jurnal tuh. Ya, mungkin contoh begini deh, saya akan kasih contoh misalkan kalau basis kas ya. eh Contoh misalkan pemerintah daerah itu memiliki apa namanya piutang retribusi sampah gitu misalnya. Saya kasih contoh misalkan cash ya di dalam menggunakan basis kas. Misalkan tadi apa namanya pemerintah memiliki apa namanya komponen misalkan piutang retribusi gitu ya, yang harus udah dibayar gitu ya, harus dibayarkan katakanlah sebesar misalkan sebesar 50 juta gitu. Jadi pemerintah memiliki piutang retribusi sebesar 50 juta pada misalnya gitu ya, pada Desember. Katakanlah Desember kemarin aja deh, Desember 2024 gitu ya. Tetapi misalkan kasnya gitu ya, tetapi kas baru diterima nih gitu ya. Tapi kas baru diterima katakanlah bulan Januari gitu ya, 2025 gitu. Nah, bagaimana pencatatan gitu ya yang terjadi pada Desember gitu. Nah, kalau misalkan yang terjadi, misalkan di LRA gitu ya, karena dia basisnya adalah kas, jadi karena dia sistemnya kas keluar atau kas masuk gitu ya, kita tambahin, bentar. Nah, kas masuk misalnya, apakah ada pencatatan? Ya, coba dipikirkan baik-baik. Kira-kira ada pencatatan atau tidak? Gitu ya. Nah, tentunya pencatatannya pada bulan Desember gitu ya. Kita kalau ngomong pengakuan, ya pengakuan, pengakuan pada eh, bulan Desember, misalkan pengakuan pada bulan Desember, apakah diakui sebesar 50 juta itu? Ya, kalau di laporan arus anggaran karena belum diterima gitu ya,
belum masuk kasnya secara prinsip, ya maka ini belum ada pencatatan seperti itu ya. Akan berbeda ketika kita berbicara tentang laporan operasional ya. Laporan operasional ini kita sebutnya sebagai LO gitu ya. Nah, LO ini apa namanya? Ya, LO misalkan berarti gimana tuh? Apakah diakui pendapatannya? Retribusi ya, tentu akan dapat gitu ya. Bagaimana pengakuan pendapatannya? Bagaimana penjurnalannya gitulah bahasanya. Ya, kalau misalkan dia dapat misalkan berarti ya jelas saja dia karena belum bayar ya gitu ya. Berarti piutang gitu ya. Piutang apa? Misalkan piutang retribusi ya, mungkin di jurnal pada di debit ya. Piutang retribusi di debit, kemudian ini di bulan Desember ya. Piutang retribusi di debit pada pendapatan retribusi di kredit gitu ya. Saya rasa teman-teman untuk mempelajari ini silakan dibuka lagi ya apa namanya? Materi-materi di apa namanya? Di awal ketika belajar akuntansi ya. Terkait dengan nanti ada debit kemudian sama kreditnya nih. Seperti itu ya. Pendapatan retribusinya berapa, piutang retribusi. Nah, ini kan udah dicatat duluan istilahnya seperti itu ya di debit dan kredit. Itu pada bulan Desember. Kalau untuk apa tadi? Saya lupa tulis. Nah, kalau di era ya tidak ditulis ya. Seperti itu. Sedangkan kalau di laporan operasional ditulis gitu ya. Nah, itu adalah salah satu karakteristik akuntansi pemerintah daerah yang perlu diketahui ya dari setiap laporan. Nanti kita akan coba bahas ya berdasarkan case yang ada dari apa namanya laporan-laporan ini nanti masuknya kemana kemana ya. Jadi harus stay tune untuk mempelajari hal ini. Seperti itu, gitu ya. Berikutnya ada lagi karakteristik di dalam pemerintah daerah ya. Saya akan coba scroll ke bawah. Kita masuk ke karakteristik yang kedua. Oke, tadi kita udah bahas ya terkait dengan karakteristik yang pertama. Mungkin teman-teman sudah memahami ternyata dalam informasi laporan keuangan di dalam LO ataupun LRA ternyata berbeda nih secara basis gitu ya. Kalau di apa namanya LO mungkin kita rasa menggunakan basis akrual ya, makanya dia langsung dicatat gitu ya, walaupun belum ada penerimaan. Sedangkan kalau di apa namanya laporan realisasi anggaran dia apa namanya menggunakan basis kas ya, sehingga pada Desember 2024 itu belum ada pencatatan apapun ya terkait dengan pendapatan yang diakui. Nanti pada saat Januari 2025, mungkin di bulan akhirnya itu Januari 2025 barulah pendapatan retribusi itu diakui dan itu pun apa namanya di debit gitu istilahnya di debitnya adalah piutang kemudian di kreditnya adalah pendapatan. Berikutnya karakteristik yang kedua adalah terkait dengan apa namanya eh, orientasi mungkin budget orientednya ya seperti itu ya. Kalau nah ini yang menarik sebenarnya terkait dengan karakteristik masalah budget apa ya saya sebutnya sebagai budget oriented. Ya, apa itu budget oriented? Ya, budget oriented itu adalah sebenarnya transaksi yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Mungkin dalam hal ini budget oriented ya kalau di apa namanya di pemerintah daerah udah jelas ya dia menggunakan budget oriented dia adalah APBD seperti itu. Ya, mungkin kalau di pusat kita sebutnya sebagai APBN gitu ya, anggaran pendapatan belanja negara. Itu saja ya, APBD atau mungkin APBN. Nah, karena dia menggunakan karakteristik ini, maka jelas ya, saya akan coba kasih contoh. Jadi karena dia harus menggunakan APBN ini gitu ya. Ini sama halnya kayak asas universalitas ya, mungkin di dalam apa namanya eh, dalam penyusunan keuangan. Contoh jika misalkan ya, contoh jika di dalam APBD, gitu ya, misalkan jika di dalam APBD tahun 2025 gitu ya. Jika di dalam APBD tahun 2025 eh, dialokasikan dana gitu ya. Kita katakan dialokasikan dana misalkan sebesar mau sebesar berapa nih, teman-teman? Sebesar 2 miliar gitu ya. Sebesar 2 miliar. Ya, untuk apa? Ya, tergantung ya. Nanti kita lihat lagi di APBN itu biasanya di dalam RKKL itu
dijelaskan tuh itu digunakan buat apa dan buat apa. Katakanlah itu buat apa namanya? Kita contoh misalkan pembangunan jalan gitu ya, untuk pembangunan jalan. Nah, di sini ketika dia menggunakan untuk pembangunan jalan gitu ya, karena apa namanya dia orientasinya di dalam anggaran budget orientednya menggunakan APBD dan APBD, maka kalau mau dialokasikan 2 miliar, nah ini nih lapisan-lapisan ini mesti dilewati, yaitu adalah lapisan persetujuan gitu ya. Beda mungkin dengan di sektor private, lapisan pensetujuannya tergantung berapa jumlah perusahaan anak perusahaan gitu ya, holding dan subholding dan sebagainya. Ya, kadang subholding pun anak perusahaan itu biasanya sampai situ aja sih kalau mungkin budget orientednya ya gitu ya. Jadi secara persetujuan cuma sampai ke subholding, jadi nggak sampai ke holding. Beda sama kalau di pemerintah. Karena di pemerintah itu dia punya beberapa layer, maka ini salah satunya kalau APBN ya, yo kira-kira apa nih? Yaitu adalah terkait dengan persetujuan gitu ya. Terkait dengan persetujuan siapa? Persetujuan dari apa? Dari DPR gitu ya. Mungkin kalau untuk APBN ataupun DPRD untuk APBD gitu ya. Seperti itu DPRD. Jadi ini persetujuan dari mereka. Ini belum lagi nanti pada saat pengelolaan ya, belum lagi nanti ada review dari APIP gitu ya, aparat pengawas interpemerintah dan sebagainya. Kalau udah masuk ke dalam satuan apa namanya RKKL gitu ya, itu perlu ada namanya review. Dan juga nanti pada saat tahap akhir belum ada lagi nanti ada rekomendasi BPK dan sebagainya. Jadi budget oriented ini harus melihat dari beberapa case ya. Jadi nggak bisa hanya persetujuan dari DPR aja. Itu pun persetujuan DPR itu nanti akan dipertimbangkan lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari arahan-arahan presiden ya. Sebagai contoh misalkan masalah inefisiensi gitu ya. Maka dari itu pemerintah pusat menghendaki bahwasannya eh, pemerintah pusat gitu ya perlu yang namanya apa sih namanya eh, efisiensi gitu ya sehingga nanti perlu namanya rekonsiliasi sedikit ya terhadap apa namanya APBD-nya gitu ya ataupun APBD APBN ya kepada RKKL itu sendiri gitu ya jadi perlu namanya rekonsiliasi berdasarkan dari arahan Impres dan sebagainya. Jadi ini persetujuannya banyak nih layar. Jadi saya nggak hanya menyebutkan DPR atau DPRD ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang layar-layar masing-masing pemerintah ini mesti dilewati gitu ya. Termasuk tadi APIP juga. Nah, itu budget oriented. Nah, itu jadi saking saking banyaknya, inilah yang kemudian menjadi perbedaan karakteristik di antara dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya private gitu ya, atau sektor swasta. Ya, karena sektor swasta paling layarnya cuma ya paling supervisor, manager, kemudian direktur keuangan. Ya, dan itu masih ruang lingkupnya internal. Beda sama kalau di pemerintahan ini layarnya itu sampai eksternal gitu ya kadang. Maka dari itu ya perlu yang namanya pembahasan yang cukup lama ya ketimbang di pemerintah di private ya singkat padat jelas kadang sehari itu selesai gitu kalau di pemerintahan itu budget orientednya itu nggak bisa sehari selesai dia harus melihat dulu ada beberapa hal yang disesuaikan dari impresnya kah dari arahan DPR-nya kah ataupun dari arahan dari menteri lah arahan dari apa APIP-nya juga mungkin arahan dan apa dari masyarakat dan sebagainya jadi ini begitu banyak layer sehingga pada pengalokasian budget ini diperlukan pertimbangan yang sangat matang gitu ya seperti itu. Kemudian kita masuk yang ke nomor apa namanya berikutnya ya, nomor 3 terkait dengan pengelolaan dana publik ya mungkin. Jadi pengelolaan dana publik. Nah, di dalam pengelolaan dana publik ini jelas bahwasannya tadi ya udah saya jelaskan pemerintah itu di dalam mengelola dana publik ini memang tujuannya adalah tujuan utamanya itu ya tidak mencari keuntungan. Jadi udahlah jauh-jauh lah istilahnya nyari profit gitu ya. Jadi laba gitu dan sebagainya, tidak mencari keuntungan. Tapi walaupun memang ada beberapa konteks yang memang ada beberapa satuan satker ya mencari keuntungan, contoh di BLU gitu ya, ataupun juga di apa namanya sektor-sektor lain yang dimana untuk mencari retribusi dan sebagainya. Saya rasa itu bisa saja, tapi tetap ya secara core ya tidak mencari keuntungan itu sendiri. Kalaupun misalkan pemerintah
tadi apa ya mendapatkan keuntungan tertentu, itu biasanya ada aspek secara langsung pelayanan publik yang diberikan gitu ya. Terutama di kalau pemerintah daerah itu udah jelas sih ya, kayak di kelurahan ataupun di puskesmas gitu ya. Kalau kita pun bayar retribusi gitu ya, 2.000 3.000 itu kadang langsung diberikan pelayanan publiknya gitu ya. Jadi ya itu sebenarnya secara prinsip seperti itu yang benar gitu ya. Ada juga misalkan pemberian vaksin ya. Yang pengelolaan dana publik kan berarti kan dia ada pemberian vaksin secara gratis misalkan gitu ya. Atau pemberian yang saat ini yang menarik adalah makan gizi apa namanya gratis ya. Makanan bergizi gratis misalkan gitu ya. Makanan gizi gratis. Ini kan ketika pemerintah itu memberikan apa namanya makanan gizi gratis ini tentunya bukan dalam rangka untuk mencari profit. Ya memang dikeluarkan secara ekspansif dari apa namanya fiskal negara gitu ya. Untuk apa? Untuk menciptakan yang namanya kondisi kesehatan yang lebih baik ya, lebih paripurna terhadap masyarakat Indonesia seperti itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya apakah ada karakteristik lain? Ya, tentunya ada ya. Salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan aset kewajiban gitu ya. Pengelolaan aset kewajiban. Coba saya tulis yang keempat ya. Yang keempat itu sebentar, saya coba ini scroll. Nah, yang keempat karakteristiknya adalah pengelolaan aset ya, misalkan pengelolaan aset ya karena pemerintah itu sering melakukan belanja-belanja publik gitu ya. Adalah pengelolaan aset ini adalah seperti misalnya seperti tadi kan ada bikin jalan gitu ya, ada bikin jembatan gitu ya. Terus kemudian apa namanya gedung tanah gitu ya, misalkan dia bikin gedung dan sebagainya. Ini maka diperlukan yang namanya pencatatan secara spesifik sebagai apa ya tentunya mungkin karena ini akun-akun jalan di Batan ya sebagai aset tetap gitu ya. Nah aset tetap ini yang akan jadi problem nanti di cash itu salah satunya adalah di isu penyusutan gitu ya. Karena kan salah satu masalah cash flow itu ya maksudnya gini terkait dengan pembebanan gitu ya lah apa namanya laba gitu ya. Ya terkait dengan penyusutan aset tetap ini gitu ya. Ya tentunya akan menjadi beban penyusutan ya terhadap akumulasi penyusutan ya, seperti itu. Nah, ini yang kadang oleh pemerintah itu suka nggak aware ya terhadap pengelolaan aset seperti itu. Jadi aset memang dicatat, cuman dalam apa namanya nanti perlakuan di akuntansinya itu kadang suka masalah biaya penyusutan itu suka apa ya suka dilupakan lah gitu bahkan nggak dihitung kadang ada beberapa saya lihat itu kalau di pusat juga sama ya laporan keuangan itu kadang nggak suka diupdate gitu ya atau bisa aja udah habis masa penyusutannya gitu ya tapi itu nilai tidak berubah tidak tidak sampai istilahnya berusaha menolkan gitu ya bahasanya ya, terhadap aset itu dan sebagainya ada juga banyak aset-aset yang terlantar gitu ya nah ini yang bedanya sama sektor private kalau di sektor private itu kadang aset itu menjadi sebuah yang sangat valuable gitu ya terhadap apa namanya berapa sih nanti kita mau ngitung nih return on asetnya, ROA-nya gitu ya, return on asset dari yang udah dikeluarkan buat aset. Tapi kalau di pemerintah itu tidak apa ya, mungkin tidak sampai untuk memikirkan bagaimana ROA-nya terhadap aset yang sudah dibeli gitu ya. Bahkan yang tadi saya bilang penyusutannya itu kadang suka nggak dihitung gitu ya. Yang kedua apa namanya asetnya pengelolaannya kadang suka sih skip dan sebagainya. Nah itu ya. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu dicermati di dalam apa namanya pengelolaan aset pemerintah seperti itu karakteristiknya. Kemudian ini saya tulis ya, berarti apa ya? Apa ya, istilahnya karakteristiknya adalah kadang suka apa ya? Suka tidak aware ya, suka tidak aware terhadap eh, penyajian aset. Ini salah satu case aja ya. Sebenarnya banyak case lain ya terkait dengan pengelolaan ini bukan hanya aset ya. Bahkan yang menarik itu kalau kita udah berbicara eh, pengelolaan aset yang tidak berwujud ya. Contoh kayak apa namanya software-software itu seringkali pemerintah itu melakukan pengadaan pengadaan aplikasi ya. Cuman
Kadang aplikasinya tidak jalan, penyusutannya sudah habis, sudah nol, tapi tetap aja tercantum di dalam aset. Jadi seolah-olah asetnya banyak, padahal bisa saja kalau kita melakukan due diligence atau apa ya, pengamatan secara spesifik, secara komprehensif, itu kadang pasti aja ada celah gitu ya, bosannya, oh software ini udah nggak dipakai lagi gitu ya, udah nggak ada di maintenance, nggak diperpanjang, tapi kenapa nilainya tetap ada di dalam aktiva tidak berwujudnya gitu ya, aset tidak berwujud. Nah itu yang perlu dipahami ya, seperti itu. Kemudian berikutnya yang kelima ya. Nah, yang kelima ini terkait dengan apa namanya? Sistem pengendalian gitu ya. Sistem pengendalian. Nah, di dalam sistem pengendalian ini tentunya kalau di apa namanya? Di private mungkin ya, sistem pengendaliannya ada audit internalnya juga ini, tapi tergantung ya, nggak semua perusahaan itu punya audit internal. eh, dan juga audit eksternal. Dan itu juga tergantung perusahaannya juga. Kadang kalau sifat perusahaannya itu adalah tertutup gitu ya, atau close apa namanya close company, biasanya tidak ada internal audit, bahkan juga nggak ada eksternal. Jadi dia sifatnya based on usahanya apa gitu ya. Ini biasanya kayak catering gitu ya. Jarang sekali ada dilakukan yang namanya audit. Jadi udah berapa project, bikin project, keluarin uang, selesai gitu ya. Nah, beda sama kalau di pemerintah karena dia punya sifat budget oriented ya, kepada siapa untuk siapa dan bagaimana di dalam melakukan apa namanya pengelolaan budget gitu ya. Maka dari itu diperlukan yang namanya sistem pengendalian gitu ya. Untuk apa? Tentunya untuk mencegah penyalahgunaan anggaran bahkan sampai korupsi gitu ya. Nah, salah satunya adalah sistem pengadilan yang dilakukan itu menggunakan yang namanya three line of defense. Nanti kita akan bahas ya suatu saat mengenai three line of defense ini. Itu seperti apa dan bagaimana gitu ya. Nah, kalau three line of defense ini, mungkin saya akan sebutkan ya, salah satu three line of defense itu adalah inspektorat ya. Nah, mungkin kalau di apa namanya di pemerintah daerah gitu ya, maka dari itu ini namanya inspektorat daerah yang melakukan apa pengawasan secara internal terhadap apa namanya kinerja ataupun kepatuhan yang terjadi di pemerintah daerah tersebut gitu ya. Itu yang perlu dikendalikan ya, trade of defense. Kenapa itu harus dikendalikan gitu ya, harus dipantau? Ya karena itu akan nanti mengacu kepada keuangan itu sendiri. Kalau misalkan ternyata keuangan itu banyak korupsi dan sebagainya, itu kan nanti akan jelas ya diungkapkan atau ada gejala aneh di dalam apa namanya kita membaca laporan keuangan pemerintah. Makanya inspektorat daerah itu diperlukan yang namanya pengawalan audit ya, bahkan mungkin bisa aja audit ya atau berkolaborasi dengan BPK. Tapi ya kadang ada hal yang lebih urgent ya, bisa aja melakukan audit langsung ya, audit keuangan ya oleh inspektorat daerah, walaupun memang inspektorat daerah itu lebih cenderung kepada aspek kinerja gitu ya, aspek apa namanya kepatuhan gitu ya, timbang keuangan itu sendiri. Seperti itu. Itu ya kalau sistem pengendalian. Nah, itu kalau secara internal gitu ya, secara internal. Bagaimana kalau secara eksternal gitu ya? Nah, eksternal tadi saya udah sedikit apa namanya spill juga ya. Sebentar, ini bisa di zoom out nggak ya? Oke, udah mulai nggak bisa nih. Nah, saya tulis di 6 sini aja ya mungkin. Sorry, 6. Masih kelima ya. Cuman dari sisi apa namanya eksternal. Nah, kalau di sisi eksternal jelas BPK ya. Nah, BPK ini yang menjadi pengawasan dari apa namanya pemerintah daerah kita gitu ya. Mungkin BPK ini mungkin bukan BPK pusat ya. Jelas BPK perwakilan di setiap provinsi yang ada terhadap satker-satker gitu ya yang ada di tempat tersebut gitu ya. Jadi sistem pengendalian ini ya bagian dari apa namanya three line of defense juga ya. Selain manajemen di dalam melakukan pengawasan itu sendiri. Maka dari itu peran dari inspektorat, peran dari BPK atau dari sisi pengawasan itu sangat teramat penting. Bahkan menurut saya sektor ini harusnya tidak dikurangkan dari sisi anggaran, tidak dikurangkan dari sisi ini. Seperti itu ya. Oke, sementara kita pause dulu ya karena ajan. Oke, tadi sedikit jeda ya, ada ajan, kita lanjutkan. Jadi ada tadi ya, salah satunya adalah BPK gitu ya. Nah, BPK ini merupakan mungkin ya salah satu bahasanya
pertahanan terakhir lah di dalam sebuah pengawasan di dalam keuangan di pemerintah ya. Karena kalau nggak ada BPK ya ini agak sulit ya. Jangan sampai nanti kemudian ada beberapa kasus fraud gitu ya, atau kasus-kasus yang sifatnya penyalahgunaan keuangan di pemerintah itu kemudian narik ke kejaksaan ataupun sampai ke KPK gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita hindari gitu ya. Dan mudah-mudahan apa sih namanya BPK ini menjadi salah satu apa ya pionir juga itu bahwasannya nggak usah lah apa namanya sampai ke tahap apa namanya penjara gitu atau BPK aja harus BPK itu perlu yang namanya pengawasan secara spesifik ya terhadap masalah keuangan pemerintah ini seperti itu. Kemudian berikutnya mungkin yang terakhir adalah terkait dengan acuan ya. Jadi karakteristik yang keenam adalah mengenai acuan standar gitu ya. Nah, acuan standar ini kita udah sebutkan tadi ya, salah satu di perbedaan di atas itu adalah terkait dengan standar akuntansi pemerintah ya, atau SAP ya, seperti itu. Standar akuntansi pemerintah. Itu untuk secara dalam negeri. Itu diatur di mana? Itu diatur oleh PP nomor 71 gitu ya, PP Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Nah, ini akan kita bahas di mungkin di pertemuan berikutnya ya terkait dengan PP ini ya, PP nomor 71 tahun 2010. Bahwasannya setiap Pemda intinya adalah harus menyusun laporan keuangan gitu ya, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran tadi yang udah kita bahas ya di atas salah satunya sedikit. Yang kedua adalah laporan operasional dulu aja, kemudian ada neraca gitu ya. Terus kemudian ada laporan perubahan ekuitas gitu ya. Laporan perubahan ekuitas itu juga ada namanya ada catatan atas laporan keuangan gitu ya, catatan atas laporan keuangan seperti itu. Nah, itu ada beberapa yang perlu kita pelajari ya, nanti dari laporan keuangannya itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ini yang apa namanya menjadi PR buat kita untuk memahami sistem akuntansi pemerintah daerah itu jauh lebih bagus. Karena pembahasan ini masih sifatnya pengantar, jadi perlu yang namanya eh, memahami dulu secara teoritis, baru kemudian kita akan masuk ke dalam PP nomor 71 tahun 2020 ya, terkait dengan standar akuntansi pemerintah yang dimana di dalam lampirannya itu diketahui ada kurang lebih 12 PSAP yang nanti kita akan bahas bersama. Mungkin kurang lebih seperti itu pembahasan kita. Nanti ada waktu mungkin ya eh, beberapa menit, sekitar 20 menit untuk kita pelajari ulang dan mungkin ada semacam kuis ya seperti itu untuk dilengkapi dan dijalanin dan dikerjakan seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya bisa menjadi ladang amal jariah kita dan menambah ilmu kita bersama. Terima kasih, saya cukupkan. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.